Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustaz, untuk pertama kali ini walaupun kita tidak bertemu secara fisik tetapi melalui virtual, ada baiknya kita saling berkenalan, terutama dari Ustadz. Apakah anak Ustadz semuanya sudah kenal dengan Ustadz? Oh ya, ada yang kenal, ada yang belum. Baik, lihat profil Ustadz berikut ini. Ya, ini merupakan langkah awal dan pertama kita mengikuti pembelajaran PAI di kelas 3. Nah Ustadz, nama Ustadz adalah Husni SAG. Ustadz mengajar PAI di kelas 3 dan kelas 4 di SDIT Askia 2 ini. Mudah-mudahan nanti setelah wabah ini berakhir, kita bisa bertemu secara langsung dan lebih dekat lagi. Mudah-mudahan perkenalan singkat ini bisa mendekatkan diri kita satu sama lain, dan juga nanti bisa juga kita melalui Google Duo untuk bisa saling menyapa, atau pakai Zoom misalnya, juga ada program dari sekolah kita untuk bisa kita saling bertemu, bertatap muka secara virtual. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, hari ini kita akan belajar surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr itu merupakan salah satu surah yang terdapat dalam juz 30. Nah, Ustaz, sebelum kita lebih jauh menggali tentang surah An-Nasr, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lengkapi dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambah ilmu kita dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, sehingga menjadi salah satu tabungan bagi kita setelah kita meninggal dunia. Itunya ilmu yang bermanfaat, yang selalu kita ajarkan kepada orang lain, bermanfaat untuk kita, diri kita, orang tua kita, agama kita, dan nusa serta bangsa kita. Next. Ya. Ini adalah bisa kita jadikan sebagai gerakan ya untuk tepuk surah An-Nasr. Ini nanti di rumah bisa kita berdua dengan adik, kakak, abang misalnya, atau orang tua kita untuk melakukan tepukan ini. Yang pertama gerakannya adalah tepuk surah An-Nasr. Namanya An-Nasr. Artinya pertolongan. Kelompoknya Madaniyah. Turunnya setelah Nabi hijrah. Pesannya hanya Allah yang menolong. Pesannya hanya Allah yang berhak dipuji. Pesannya hanya Allah yang mengampuni. Ya, itu diantara gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita berdua, berpasangan itu lebih pas gerakan tepukannya. Dan ini materi tepukan itu. Di sini sudah mulai kita masuk kepada materinya. Itunya nama suratnya adalah An-Nasr. Kemudian artinya pertolongan. Ya, kemudian kelompoknya Madaniyah. Turunnya setelah Nabi hijrah pada waktu Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Pesan-pesannya hanya Allah yang menolong.
Kemudian hanya Allah yang berhak dipuji. Lalu hanya Allah yang maha mengampuni. Next. Ya, nah Ustaz, kita masuk kepada peta konsep. Peta konsep ini ada 3 bagian. Yang pertama, secara umum, kita nanti akan membahas tentang hafal, ayat, dan arti surah An-Nasr ini. Jadi masing-masing kita diharapkan nanti memang hafal betul bacaan, lafaz ayatnya, beserta artinya. Karena surat ini kan termasuk pendek, 3 ayat, cuma 3 ayat saja. Lalu yang kedua, asbabun nuzulnya. Kita mengetahui nanti tentang sebab-sebab turun ayat ini atau surat ini. Apa sebabnya? Kenapa Allah turunkan surah An-Nasr ya kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu yang ketiga, peta konsepnya adalah kandungan yang terdapat di dalam atau isi pokok dari surah An-Nasr ini. Apa isi pokoknya? Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Next. Ya. Sebelumnya kita ada baiknya menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita harus menjaga adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah atau ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, membaca dengan tartil. Itu adabnya. Nah, yang ketiga, adabnya itu adalah membaca dengan membaguskan bacaan atau suara. Lalu yang keempat, membaca dalam keadaan suci. Dan yang kelima adalah membaca menghadap ke kiblat. Nah, itu diantara adab-adab yang harus kita jaga ketika kita membaca Al-Quran atau membaca surah An-Nasr ini. Baik, Nenek Ustaz, kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau ada nanti boleh di japri Ustaz ya, melalui WA, apa yang masih dikeragui. Next. Nah, selanjutnya, kita akan menyampaikan tentang KD-nya. KD kita adalah KD 31, tentang memahami makna Al-Quran surah An-Nasr. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nah, dengan mempelajari, memahami makna Al-Quran surah An-Nasr ini, maka kita diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Yang pertama. Nah, yang kedua, dengan memahami makna Quran surah An-Nasr ini, kita diharapkan bisa memiliki perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kita diharapkan memiliki sikap peduli terhadap sesama manusia. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, dengan memahami makna Al-Quran surah An-Nasr ini, diharapkan kita bisa membaca, menulis, menghafal ayat yang ada di dalam surah An-Nasr ini dengan tajwid yang benar. Next. Nah, ini lafaz surah An-Nasr. Nah, Ustaz juga bisa buka bukunya, atau kalau belum ada buku, silakan Al-Quran. Al-Quran lebih baik, tapi sebelumnya dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu dan menutup aurat. Nah, yang pertama, ayat pertama itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada bunyi han di belakang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu artinya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ayat yang terakhir atau yang ketiga, fasabbih bihamdi
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Nah, itu nanti ayat atau lafaz surah An-Nasr ini kita hafal dan juga artinya. Ini cara menghafalnya, satu ayat, satu arti, satu ayat, satu arti. Misalnya, kita baca ayat nomor 1, Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kita hafal juga artinya langsung. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, baru kita lanjutkan dengan ayat kedua, begitu seterusnya. Next. Nah, Ustaz, kita masuk kepada kandungan pokok surah An-Nasr. Ya, apa kandungannya? Isinya secara umum apa? Ada tiga kandungan pokok itu. Yang pertama adalah Al-Quran surah An-Nasr itu menceritakan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika terjadinya penaklukan kota Makkah. Ya. Kemudian yang kedua, isi kandungannya adalah isi pokoknya pertolongan Allah ya dan kemenangan dari Allah kepada kaum muslimin dalam hal banyaknya orang-orang kafir Quraisy masuk Islam atau memeluk agama Islam ketika terjadinya penaklukan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, kemudian yang ketiga, kandungannya adalah kewajiban kaum muslimin, orang Islam semuanya, kita ini untuk memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara tiga isi pokok atau kandungan dari surah An-Nasr ini. Next. Ya, terakhir dalam pertemuan ini kita akan berikan evaluasinya. Ya, evaluasinya bentuk tugas. Pertama, mari dan Ustadz semuanya yang soleh dan soleha menghafal ayat surah An-Nasr ini beserta dengan artinya. Sehingga nanti kalau udah hafal, maka antum rekam hafalannya itu, ayat dan artinya, rekam melalui audio, kirim ke WA Ustadz secara japri, tidak usah ke grup, cukup ke Ustadz saja. Masing-masing anak Ustadz kirimkan rekaman audio hafalan surah An-Nasr dengan artinya. Nah, yang kedua, tugasnya adalah menuliskan kembali ayat beserta arti surah An-Nasr ini pada buku PR kita, buku tulis atau double folio yang pakai garis itu. Jangan pakai HVS karena nanti dia bisa tidak lurus. Nah, kalau pakai buku tulis atau buku double folio, maka sudah ada garisnya. Kita bisa menulis sesuai dengan urutan garisnya itu, panduan garisnya, sehingga tulisan kita bisa menjadi lebih baik. Tulislah dengan tulisan yang lebih baik, yang sebagus-bagusnya, sesuai dengan kaidah penulisan yang telah diajarkan selama ini di dalam Al-Quran, dalam pelajaran Al-Quran, kan ada kegiatan menulis sekali sebulan. Ya, itu kita manfaatkan untuk mencoba menuliskan ayat yang sesuai dengan cara penulisan Arabnya. Nah, setelah ditulis ayat dan artinya, fotokan, kirim ke Ustadz. Bisa ke Google Classroom atau langsung japri ke WA Ustadz. Nah, dan Ustadz, sepertinya untuk hari ini kita... Oh iya, Anda punya apa itu? Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nah, ini sengaja saya tampilkan foto sekolah kita, SD ITS 2, yang pakai panah merah itu adalah Mina 1 dan 2. Nah, mungkin kita nanti bisa melihat, membayangkan di mana posisi duduk kita.